Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus baik kepada kita semua, amin. Selama-lamanya kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya, saya butuh waktu cuma 4-5 menit bagi yang tadi malam gak bisa tidur karena sound horeg, Bapak Ibu. Sampai rumah saya soundnya, gak tahu sampai rumahnya Pak Agus gak kira-kira ya. Sampai rumah saya, luar biasa Bapak Ibu. Ya, saya berdoa kiranya sukacita ini mengalir ke semua elemen masyarakat Bapak Ibu ya. Puji Tuhan aman Pasuruan karena semua terkonsentrasi pada Duren Sewu kayaknya tadi malam Bapak Ibu ya. Sehingga tidak ikut-ikutan. Saya dengar, saya lihat di media sosial Gerahadi dibakar ya. Kayaknya ya, wah luar biasa itu ya. Kita berdoa semuanya. Kami punya keluarga polisi Bapak Ibu. Ada juga Ibu Farida yang suaminya juga polisi, Brimob. Saya lihat status mereka dan cukup mengkhawatirkan ya, karena nggak bisa di WA, ada yang susah untuk ditelepon dan lain sebagainya. Kita berdoa, semua salah, ya Bapak Ibu ya. Kalau menang benar-benaran, pasti ngeyel salah satu pasti benar. Tapi kita anak Tuhan tidak ikut-ikutan, cuman kita ikut berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia Bapak Ibu ya. Kita percaya Tuhan akan pulihkan bangsa kita. Oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Minggu kelima dalam minggu tema dengan bebas, saya kasih hidup dalam kuasa dan otoritas Kristus. Kita baca sama-sama ya, 2, 3. Kuasa dan otoritas Kristus. Saya ambil dari Yohanes 14, boleh dibantu klik yang pertama, ayat 12 sampai 14. Ini kisah tentang Yesus ngomong tentang rumah Bapa. Ya, di pasal 14 ini di Yohanes tentang rumah Bapa. Di rumah Bapakku banyak alat tempat bla 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 bla. Tapi saya ambil yang ayat 12 sampai ayat yang ke-14, saya bacakan terlebih dahulu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak, dan jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita semua mungkin sudah pernah dengar atau sering dengar atau bahkan hafal ayat ini. Yesus pergi kepada Bapa dan setiap apapun yang kita minta dalam nama Bapa, dalam nama Yesus akan diberikannya. Tapi enggak semudah itu langkahnya Bapak Ibu. Setelah saya teliti, setelah saya kulik firman Tuhan ini, maka saya mendapatkan sesuatu hal yang baik Bapak Ibu. Dan semoga di ibadah yang pertama ini Bapak Ibu bisa mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Karena nanti saya rangkum juga ibadah satu ini di ibadah yang kedua, sehingga kalau Bapak Ibu ingin ikuti ibadah 1-2, maka mendapatkan poin yang utuh Bapak Ibu. Nah, ayat ini berbicara tentang aku berkata kepadamu kebanyakan, sesungguhnya barang siapa percaya, ini ibadah yang kedua ini. Boleh dibantu klik, ini kayak minggu lalu kayaknya ya. Nah, thank you. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, Bapak Ibu, barang siapa percaya kepadaku. Ini dari kalimat yang sudah saya lihat itu dari present participle, ya, bukan hanya sekali percaya, tetapi percaya yaitu hidup dalam iman yang terus menerus. Tidak seperti tiket. Kalau Bapak Ibu pergi ke satu konser, pergi ke satu pertunjukan di bioskop, dan Bapak Ibu sudah mendapatkan tiket, maka tiket itu saat Bapak Ibu gunakan hanya bisa di-redeem, hanya bisa ditukar untuk melihat pertunjukan, konser atau apapun itu sekali saja, betul ya? Nah, percaya itu bukan satu kali seperti tiket Bapak Ibu. Bukan percaya pertama terus habis itu nggak bisa digunakan atau nggak bisa kita masuk lagi. Tapi percaya itu adalah iman yang terus menerus. Jadi saat kita hidup dengan iman dan percaya kepada Tuhan secara konsisten. Makanya banyak orang berkata bahwa percayanya itu orang Kristen itu biasanya saat di gereja. Di luar gereja dia bukan orang percaya. Percayanya orang itu saat beribadah saja, mungkin nggak di gereja, ada komsel dan sebagainya.
Tapi setelah itu saat bekerja dia lupa bahwa dia bukan orang yang percaya. Enggak, ternyata percaya atau beriman kepada Tuhan Yesus itu secara terus-menerus. Hidup secara konsisten mengingat Tuhan dan beriman kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Robertson berkata, iman kepada Kristus adalah sesuatu yang diwujudkan terus-menerus, bukan hanya di awal pertobatan. Jadi Bapak Ibu sudah tahu semua bahwa saat kita selesai dibaptis, saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita percaya kepada Dia, itu bukan langkah terakhir kita, justru itu adalah langkah awal kita. Dan sepanjang kehidupan kita harus terus-menerus untuk percaya kepada Tuhan. Bukan berarti pada saat Anda ditobatkan, Anda dan saya itu dibaptis, terus kita berkata, saya sudah percaya pada Yesus. Buktinya ada surat baptis. Buktinya pada saat itu saya menyerahkan diri, ada fotonya. Bukan. Percaya adalah kehidupan yang konsisten, kita hidup di dalamnya, kita bergerak di dalamnya, karena kita beriman kepada Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi seluruh kehidupan kita dilingkupi oleh iman, oleh percaya kepada Tuhan. Dan Leon Morris berkata bahwa iman sebagai relasi dinamis. Iman yang aktif itu hubungan yang dinamis, berkesinambungan, dan menghasilkan buah. Buah ini banyak, buah pertobatan ini banyak. Tidak kembali ke jalan yang lama. Buah ini menjadikan kita sebagai tanda bahwa kita terus berhubungan dengan Tuhan. Kenapa saya nggak bilang buah roh adalah sebagai buah yang harus kita dapatkan dalam hidup ini. Bukan sebagai yang utama. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada orang berkata buah roh ini adalah salah satunya yang paling utama adalah bahasa roh. Bukan. Buah roh yang dimaksud adalah kita berhubungan secara konsisten, secara dinamis dengan Tuhan sehingga kita diubahkan. Yang buruk menjadi baik, yang suka marah menjadi lebih sabar, yang kata-katanya kasar mulai halus. Kenapa? Karena hubungannya konsisten dengan Tuhan. Hidupnya dibaharui dari hari ke hari. Tidak melihat iman sebagai sesuatu yang statis, sesuatu yang tidak bergerak, sesuatu yang hanya kaku, melainkan perjalanan hidup yang berlanjut. Makanya kenapa kita kalau setia berdoa, setia membaca firman Tuhan, hidup kita itu merasa aku sudah tidak sama seperti dulu. Aku kok jauh lebih sabar ya. Aku kok jauh lebih tenang, aku kok jauh lebih, saya rasa, gitu Bapak Ibu, lebih baik ya. Dan kita confirm ke pasangan kita, istri kita atau pasangan kita, ya atau suami kita, bener gak kira-kira aku lebih baik? Iya sih, kamu libatnya lebih sabar, kamu lebih ganteng, lebih cantik, bukan itu Bapak Ibu ya. Kamu gak sama seperti yang dulu, gak kaku. Makanya orang Kristen itu kelihatan dari perubahan hidupnya. Kalau dulu kita kenal dia pemarah, kalau sekarang dia tetap pemarah, artinya dia memiliki iman yang statis. Iman yang tidak berubah, dan iman yang tidak berbuah. Ada begitu banyak orang Kristen datang ke gereja, tapi tidak mengalami perubahan. Karena dia tidak memiliki iman yang konsisten untuk berjalan terus dalam kehidupannya. Dia hanya berkata, ya pada tahun 75, 80, 85, 90 saya dibaptis di gereja A oleh pendeta A. Bangga sekali, boleh. Tapi Anda harus membanggakan bahwa hidup Anda dari pertama kali kenal Tuhan sampai sekarang ada perubahan yang lebih baik. Amin. Itu percaya kepada Tuhan. Makanya orang yang mengaku percaya kepada Tuhan adalah orang yang hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Bukan hanya saya percaya kepada Kristus, terus saya tinggal begitu saja. Orang yang mengaku saya adalah orang percaya, orang itu pasti berubah wataknya. Orang itu pasti berubah kebiasaannya. Mereka semua diubahkan karena Roh Kudus bekerja dalam kehidupannya. Nah, Raymond Brown dalam bukunya dia berkata bahwa teologi Yohanes yang seperti ini
Setiap kata percaya itu ditulis dalam bentuk present untuk menekankan keterlibatan yang berlanjut dengan Yesus. Bukan hanya pengakuan sesaat. Ada banyak orang bangga sekali berkata pada orang lain, aku ini orang Kristen loh, aku ini anak Tuhan loh. Tapi dia lupa, dia tidak menghidupi imannya setiap hari. Makanya saya katakan bahwa kehidupan kita itu harus dipenuhi dengan pujian dan penyembahan. Kenapa? Karena saat kita memuji dan menyembah Tuhan, kita mengingat Dia. Kalau Bapak Ibu tiap hari hanya dengar sound horeg, yang diingat ya lagu-lagu dari pencipta sound horeg Bapak Ibu, betul ya? Ya, itu kenapa? Kenapa porsi dunia ini itu sangat memikat kita? Karena apa yang kita dengar saat kita bekerja, teman kita memainkan musik sekuler, saat kita di jalan, ada orang memainkan musik sekuler dan lain sebagainya. Makanya itu menjadi wow, sesuatu yang tidak secara aktif, namun terus masuk dalam hidup kita. Nah, makanya di rumah-rumah kita disediakan platform digital, entah itu mulai radio, YouTube, dan lain sebagainya. Kita bisa mendengarkan lagu-lagu rohani supaya kita ingat akan Tuhan. Karena kita hidupnya harus terus terlibat dengan Tuhan. Namanya orang percaya pasti melibatkan Tuhan di tengah-tengah hidupnya. Amin Bapak Ibu. Dan namanya orang percaya pasti berubah hidupnya. Dari yang tidak baik menjadi orang yang baik. Karena percaya bukan sekedar tindakan sesaat, tetapi kehidupan iman yang terus dipelihara. Iman yang aktif dan bertumbuh di dalam Kristus. Enggak ada lagi Bapak Ibu. Sehingga orang percaya ini memiliki grafik yang terus meningkat. Yang terus naik. Imannya bertumbuh, kehidupannya lebih baik, imannya aktif dan dipelihara. Namanya juga tanaman, kalau enggak disiram, enggak dirawat setiap hari, sebagus apapun tanaman itu, sekuat apapun tanaman itu pasti akan mati. Begitu pula dengan kita. Siapapun yang menobatkan Bapak Ibu, yang tumpang tangan Bapak Ibu, yang baptis Bapak Ibu waktu itu bukan hal yang terlalu dipentingkan kalau engkau tidak menjaga dan memelihara iman dengan aktif. Amin. Mau yang khotbah Benny Hinn Benny, waktu itu Anda bertempat di situ. Kalau Anda nggak menjaga iman sekarang, percuma. Ya, bukan tokoh manusianya yang dipentingkan, namun kesadaran pribadi, kehidupan rohani yang harus kita pelihara selama hidup ini berhari-hari bersama dengan Tuhan. Siapa yang percaya kepadaku, bukan hanya mengaku, tetapi melakukan. Orang yang percaya kepada Tuhan, Yesus berkata, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Apa pekerjaannya? Karya Yesus adalah menyatakan dan melakukan kehendak Bapa. Yesus tidak melakukan kehendak pribadi, tapi Yesus melakukan kehendak Bapa. Masih ingat minggu lalu? Saul membangun kerajaannya, tetapi Daud membangun mezbah doa. Saul kepingin melakukan kehendaknya, tapi Daud mau melakukan kehendak Tuhan. Sama-sama kita diingatkan di gereja ini Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan bersama, saya sebagai gembala sidang, saya lakukan dengan background dan dasar apakah ini kehendak Tuhan. Apakah yang saya lakukan, apakah yang saya renovasi ini untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan. Membuat jemaat makin nyaman, membuat jemaat makin mengerti, membuat kita semua makin kuat di dalam iman. Kalau itu ya Tuhan pasti sertai dan berkati Bapak Ibu. Apapun yang kita lakukan dalam pekerjaan usaha kita, kalau kita mau menyatakan kehendak Bapa, maka Tuhan akan bekerja di tengah-tengahnya. Ya, pekerjaan Allah yang bergerak karena relasi iman yang konsisten. Jadi pekerjaan-pekerjaan dan kehendak-kehendak Allah ini akan bergerak jika bertemu dengan frekuensi yang sama dengan iman kita.
Makanya kadang apa yang kita doakan tidak dijawab Tuhan. Ada ayat berkata, mungkin kamu berdoanya salah. Mungkin kamu berdoa karena ego, bahasa saya. Karena keinginanmu pribadi. Bukan karena nama Tuhan dipermuliakan. Kamu tidak melakukan pekerjaan Allah. Kamu melakukan pekerjaanmu. Kamu tidak membangun mezbah doa, kamu membangun kerajaanmu. Setiap kita bisa terjebak di sini. Sekolah bisa bikin kita jauh dari Tuhan. Ambil S1, 2, 3, 4 sampai pilek Bapak Ibu. Kita bikin bangun kerajaan kita sendiri. Atau dalam pekerjaan kita, dalam hobi kita. Kita nggak bangun mezbah Tuhan. Kita nggak melakukan pekerjaan Tuhan, tapi kita membangun apa yang kita kehendaki sendiri. Nggak bisa terjadi. Doa-doa kita juga sama. Mungkin karena doa kita salah. Bukan salah yang kita minta, tapi hati kita salah. Contoh. Mungkin Tuhan nggak kasih kita jemaat yang banyak. Mungkin karena saya salah doa. Supaya saya dikenal pendeta yang banyak jemaatnya. Mungkin seperti itu. Kenapa gereja kita nggak dipenuhi dengan jiwa-jiwa baru? Mungkin supaya saya nggak sombong dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Tuhan lebih tahu hati nurani kita. Yang setuju katakan amin. Ya, makanya kalau kita minta, kalau nggak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak akan bekerja di tengah-tengahnya. Karena kalau pekerjaan Allah itu sesuai dengan iman kita yang konsisten, yang terus-menerus bekerja dan tumbuh di dalamnya, maka pekerjaan Allah ini akan dinyatakan. Karena pekerjaan-pekerjaan Allah ini menyatakan otoritas Allah dalam dunia. Banyak orang bersaksi Bapak Ibu, tapi orang luar salah. Salahnya bagaimana? Tuh gereja setelah dipegang Mas Riko bagus. Salah Bapak Ibu. Dari dulu gereja ini bagus. Kenapa? Karena ada Tuhan di tengah-tengahnya. Cuman kita lebih bekerja sama, kita lebih menyatakan apa yang Tuhan mau. Masih ingat ya gereja yang kecil 2015 sebelum kita bongkar, jemaat mentok 60, 70, 80 itu udah sesek Bapak Ibu. Kita bongkar lagi 115, 125 udah sesek Bapak Ibu. Sekarang kalau mau disesekno lagi 225. Artinya apa? Jemaat bertambah. Tuhan makin dipermuliakan di atas gerejanya, amin. Bukan karena ini bagus cara ngaturnya, ini pinter dan lain sebagainya, bukan. Tapi makin besar gereja kita, makin besar pekerjaan usaha kita, makin banyak apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Percayalah, pernyataan otoritas Tuhan harus nyata di tengah-tengahnya. Saya bisa seperti ini, saya bisa seperti itu karena Tuhan yang harus dimuliakan. Ingat, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang percaya kepada Tuhan adalah pekerjaan-pekerjaan yang Yesus juga lakukan. Ayatnya di sini Bapak Ibu. Yohanes 5 ayat 36. Tetapi aku, Yesus, mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Bahwa Bapa yang mengutus aku. Yesus memposisikan dirinya sebagai hamba. Sebagai utusan. Dan apapun yang dia lakukan semuanya sesuai dengan kehendak Bapa yang di surga. Sama dengan kita. Apa yang kita lakukan setiap hari dalam usaha kita, pekerjaan dan pelayanan kita harus sesuai dengan kehendak Bapa. Yang pertama, pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan adalah karya Injil. Sama-sama katakan karya Injil. Memberitakan Injil kerajaan Allah. Membawa orang kepada pertobatan. Mengajar kebenaran dan menyingkapkan kehendak Bapa yang di surga. Ini karya Injil, pekerjaan Allah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan Yesus berkata, kalau aku melakukan pekerjaan ini, kamu pun yang percaya kepadaku akan melakukan pekerjaan yang sama. Kalau Yesus melakukan karya Injil, kita pun juga harus melakukan karya Injil. Pertanyaannya, kapan kita menginjil? Kapan kita menginjil? Wong sibuk sekolah, wong sibuk bekerja gini. Kapan kita menginjil? Itu pertanyaan dalam hati kita.
Orang yang percaya kepada Yesus adalah orang yang berubah. Orang yang percaya kepada Yesus adalah orang yang melakukan pekerjaannya Yesus. Karena Yesus melakukan pekerjaan siapa? Bapa. Pekerjaan yang pertama adalah karya apa? Injil. Sudah cukup uang kita, yang setuju katakan amin. Apalagi kalau dapat $1.000 Singapura. 120 juta Pak Agus ternyata itu ya, satu lembar. Saya kaget, ternyata ada $1.000 ya, hanya orang-orang kaya yang punya $1.000. Itu kalau dihamburkan sekian, waduh banyaknya Bapak Ibu. Sudah cukup berkat Tuhan atas kita. Jangan hanya seperti katak dalam tempurung. Kita harus menginjil. Berkali-kali saya ditawari, saya tahan. Pak Riko, tahun ini kita mau baksos, mau pengobatan gratis. Jangan dulu Pak, tahun ini kita sudah melakukan banyak kegiatan. Salah satunya kemarin sembako gratis apa sembako murah di Bukit Doa itu loh Bapak Ibu. Saya lupa apa itu ya, murah ya. Oke kalau gitu Pak Riko, tahun depan ya kita pengobatan gratis. Siap nggak Bapak Ibu? Oh kalau sih siap ya siapa? 2 gereja, Surabaya 1, Semarang 1. Baksos, bakti sosial, ada satu lagi yang masuk ke saya. Pak Riko tahun ini baksos nggak Pak Riko? Jangan wis, saya bilang gitu. Semuanya beda orang, beda institusi Bapak Ibu, beda gereja, beda lembaga. Bisa bekerja sama. Karena kita punya visi untuk melakukan aksi sosial dan banyak orang tertarik di tengah-tengahnya. Nah, itu salah satu mengabarkan karya Injil Tuhan. Nanti ke depan, oh iya silakan. Ada pengobatan gratis, ada sembako tebus murah, ada pakaian layak. Pakai aja sing beda-beda Bapak Ibu, sing bolong aja dikasih. Karena pakaian kalau gak bolong gak bisa dikasih, gak jadi pakai gitu ya. Kalau beda-beda Bapak Ibu, ya. Kita harus melakukan sama-sama. Tapi selalu ada Yudas-Yudas yang gak suka. Laposnya duit dihambur-hamburkan itu Yudas tuh. Laposnya duit kayak gini-gini itu Yudas. Dia nggak ngerti tentang karya Injil. Dia nggak ngerti tentang apa yang sedang dilakukan. Karena pikirannya hanya apa? Uang. Kalau pikiran saya uang Bapak Ibu, ngapain saya kasih share ke Bapak Ibu? Dapat emas 100 gram. Dapat persembahan dari orang lain. Tak pek dewe po. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi saya kasih tahu, saya pakai untuk semuanya ini. Saya berharap satu kali nanti gereja ini makin banyak orang datang dan memuliakan Tuhan. Target saya tuh, parkiran itu kayak dom, kayak pabrik. Terus di paving. Siapapun yang mau punya gawe, silakan di situ. Asal pas gak ganggu jamnya ibadah. Setuju nggak kira-kira Bapak Ibu? Setuju. Kemarin ada Mbak Tuhan ngomong, Riko yang belakang buat apa Riko? Itu kepingin saya bangun 2-3 lantai. Buat apa tapi ya, gak ngerti. Ada yang bilang, bikin sekolah, terlalu masuk sekolahnya. Terus ada yang bilang, satu kali nanti gerejamu ini di tengah-tengah. Mungkin gak di pinggir lagi, di tengah-tengah. Saya bilang ini zona hijau, belakang zona hijau gak ya? Zona hijau gak bisa kayaknya. Tapi kalau Tuhan yang bergerak bisa loh Riko, oh iya juga ya. Semuanya kita lakukan untuk karya penginjilan. Yesus dipermuliakan, yang setuju katakan amin. Tapi kita sebagai pribadi juga harus memberitakan Injil kerajaan Tuhan. Makanya tahun depan satu orang mendoakan satu orang supaya orang ini yang belum pernah mengenal Tuhan, bisa percaya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita harus belajar untuk ngomong. Istri saya dan saya belajar untuk ngomong, mempengaruhi keluarga yang belum percaya kepada Tuhan atau yang meninggalkan Tuhan, pelan-pelan kita pengaruhi, kita kasih tahu. Yang kedua, pekerjaan-pekerjaan Allah adalah karya ilahi, sama-sama katakan karya ilahi. Menyembuhkan orang sakit, membebaskan orang dari kuasa jahat, memberi makan 5.000 orang, memberi makan 5.000-nya hilang ya, ketikannya kurang. Dengan 5 roti dan 2 ikan, membangkitkan orang mati. Siapa yang yakin dan percaya? Kalau kita berdoa, orang itu bisa sembuh. Boleh angkat tangan Bapak Ibu? Nah, amin. Ini nanti ada kuncinya Bapak Ibu. Saya tuh yakin kalau kita berdoa, orang yang belum pernah mengenal Tuhan,
dia percaya akan doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, orang itu akan sembuh. Bukan karena kita sakti, enggak, karena nama Tuhan. Siapa yang percaya bahwa saat kita berdoa kepada orang yang kesurupan, orang kesurupan itu akan dibebaskan. Siapa yang percaya Bapak Ibu? Boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan? Aku sih kesurupan padahal lagi sih Pak. Loh, kalau ada orang kesurupan, nggak usah panggil pendeta. Langsung di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa jahat itu akan keluar Bapak Ibu. Siapa yang pernah praktek? Kalau pernah praktek, belum pernah praktek, cari orang gila Bapak Ibu sekarang. Enggak ya. Enggak gitu keles, kita harus berhikmat ya. Orang gila kita doakan, habis itu ditempelin kita Bapak Ibu. Nggak kayak gitu Bapak Ibu. 5.000 orang bisa dikasih makan dengan 2 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Kemarin habis ada yang punya gawe, mana orangnya ya? Nah, Pak Dwi sama Bu Rustin itu, tanya sama mereka. Betapa luar biasanya Tuhan melipat gandakan berkat. Sehingga tamu-tamu termasuk saya, kekenyangan Bapak Ibu kemarin. Betul ya? Semuanya makan. Padahal khawatir, deg-degan. Yang datang banyak dan lain sebagainya. Itu kuasa mujizat Tuhan. Kuasa ilahi dinyatakan, bahkan bisa membangkitkan orang mati. Ini benar loh, terjadi loh Bapak Ibu, kepada muridnya pun terjadi. Kepada kita yang percaya kepada Tuhan, ini pasti bisa terjadi. Kita ragu, kenapa? Karena kita nggak tahu caranya bagaimana. Walau kita sudah sadar itu seperti itu, tapi kita ragu di situ. Nanti sampai akhir ya. Yang ketiga adalah karya kasih, sama-sama katakan karya kasih. Ini pekerjaan-pekerjaan Allah, menyentuh orang kusta yang dikucilkan, mengampuni orang berdosa, memberikan teladan pelayanan dengan merendahkan diri, misalnya membasuh kaki para murid, dilakukan semuanya dengan kasih, dengan belas kasihan juga. Ada orang yang disatru, itu bahasa Jawa satru dimusuhi oleh orang lain, yang dikucilkan oleh orang lain. Anak Tuhan mendekati untuk memberikan kasih Kristus. Kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita, amin. Dan kita memberikan teladan pelayanan dengan kerendahan hati, bukan dengan kesombongan. Saya ini pakai jas Bapak Ibu hari ini karena diperintahkan oleh Ibu Gembala Bapak Ibu. Lek bajune iku ya pakai jas, siap saya bilang gitu. Biasanya kan saya nggak pakai jas, jarang pakai jas, betul Bapak Ibu ya. Ya sesekali sebulan mungkin, ini 1 bulan 2 kali saya bisa pakai jas. 3 kali, kemarin dapat berkatan. Ya. Saya pernah diomongi seorang pendeta, seharusnya Riko ini tiap ibadah pakai jas dan dasi. Kenapa? Supaya kamu itu dihormati sebagai pendeta. Supaya jemaat itu tahu kalau kamu itu pendeta. Wis ngerti loh Bapak Ibu. Supaya makin berkuasa. Apa sih? Nggak lihat apa? Kalau altar hanya segini, itu artinya kedekatan. Ini altar jaraknya dekat terus nggak terlalu tinggi. Ini ada filosofinya loh Bapak Ibu. Ini artinya jemaatnya dekat dengan para pelayan Tuhan. Nggak ada jarak yang terlalu tinggi, betul ya? Saya selengean, Bapak Ibu tahu. Kata Anda kalau ke gereja, kalau bersih-bersih dan lain sebagainya, nggak ada jarak di antara kita. Cuman waktu pelayanan saya harus berbeda, harus di atas, di depan. Supaya Bapak Ibu bisa lihat sendiri dengan baik di depan. Saya memberikan teladan, sama kita semua. Banyak yang nggak tahu saya pendeta. Kemarin saya ke BDI ada Mas Bambang, ya. Waktu di BDI banyak orang nggak tahu, saya pakai biasa Bapak Ibu. Dikenalkan, ini Pak Riko dari gereja Duren Sewu. Oh ya, Pak Riko melayani apa? Saya melayani firman Pak. Bagian firman, oh ya. Bagian yang mana Pak Riko? Saya bagian gembala. Saya cilik gembala Pak Riko ya. Wah, sampai ini gede nih jari saya cilik. Ya apa gedeku gitu ya Pak. Mau niat kurus nanti mulai hari ini Bapak Ibu. Ya, gimana ceritanya? Banyak orang nggak tahu. Karena mau meneladankan kasih dan belas kasihan. Ingat, orang yang percaya kepada Kristus melakukan pekerjaan-pekerjaan ilahi. Melakukan apa yang Yesus kerjakan. Karena pekerjaan yang Yesus lakukan adalah kehendak Bapa. Bahkan Yesus berkata, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh orang percaya itu lebih daripada yang aku lakukan.
Ini Yesus yang berkata. Artinya apa? Yesus itu cuma bekerja dan melayani di Israel. Tapi kita bisa di segala penjuru. Pernah dengar kan? Pelayanan saya hanya sebatas mimbar gereja. Tapi pelayan Bapak Ibu bisa lebih luas daripada saya. Betul? Betul nggak Bapak Ibu? Apalagi Mak Seni ini. Kemarin pagi-pagi saya sama istri cek sound, melihat sound horeg. Saya sebagai penyuka sound dan istri, pagi-pagi keliling cari sound, lihat sound. Oh iki lho sound, wah api ya. Mak Seni wis gendengan Bapak Ibu. Kelihatannya menginjil di sana Bapak Ibu. Wes kadang agak sore dikit sudah di sekorami Bapak Ibu. Wah cepat sekali ini ya. Ya ini semua karena karya Tuhan, amin. Dimanapun kita berada, kita memberitakan tentang kebaikan dan kuasa Tuhan. Karena Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kita sama-sama baca 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ada beberapa orang sekarang berani keluar sampai jalan. Dia berkata, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Ini luar biasa, bahkan ada pendeta yang ada di Jakarta, Petindak Muda. Dia mulai berkata, ada yang mau didoakan? Jangan berkata, doa berbayar. Ada demo, tetapi mereka ada yang pakai spanduk, doa berbayar. 10.000 Bapak Ibu. Jadi itu ngemis dengan cara berdoa. Tapi ada pendeta muda di Jakarta yang mau mendoakan, ada yang mau didoakan. Ternyata pendeta itu mendoakan pendeta yang lain Bapak Ibu. Yang didoakan pendeta juga. Tapi berani, anak-anak muda mulai berani memberitakan tentang Tuhan. Dan mulai berani juga di platform media digital. Kenapa saya konsen kembali lagi ke media digital? Karena kalau media digital tidak dikuasai oleh anak Tuhan, maka media digital dikuasai oleh dunia. Dan Pastor Retno selalu berdoa, kiranya mereka anak kecil ini dibentengi dari gempuran teknologi. Gempuran yang mana? Yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Amin Bapak Ibu. Swab. Tiba-tiba yang muncul nggak benar. Tiba-tiba yang muncul membuat mata kita jadi berdosa. Terus banyak pendeta menyalahkan, ya ini jemaatnya kurang kudus hidupnya. Bukan, karena kita sebagai orang-orang yang mengerti media digital, media sosial, kita nggak mau bergerak di tengah-tengahnya. Kita nggak mau kasih tentang firman Tuhan, tentang hal-hal yang baik rohani. Ngasih tahu tentang firman sedikit diprotes, tafsirannya salah. Ininya nggak benar, repot. Makanya sampai orang di luar kita ngomong, ternyata sesama Kristen itu akan perangi loh. Sebenarnya orang Kristen itu banyak yang tidak akur, wisin Bapak Ibu. Digitukan itu isin. Kenapa isin? Karena mereka melihat kita itu orangnya akur. Tetapi media digital keluar sedikit pendeta yang benar-benar bagus, khotbahnya sedikit. Oh no celai. Tafsirnya nggak benar, ininya nggak bagus dan sebagainya. Makanya pada menciut semua para pendeta ini. Hamba-hamba Tuhan pada menciut semua. Anak-anak muda kepingin jadi konten kreator rohani, pendetanya melarang. Dia nggak jadi ke gereja, malah kepahitan. Dan lain sebagainya. Padahal media digital bisa dipakai menjadi sarana penginjilan. Saya dengar Ibu Jarni berkata, kenapa saya selalu bikin status? Supaya orang-orang yang punya WA saya melihat dan membaca apa yang sedang saya sampaikan. Betul ya Bu ya? Itu bentuk penginjilan secara nggak langsung. Bikin status, bikin ayat dibikin, di-share di Facebook, di IG dan lain sebagainya. Karena itu adalah media untuk kita melakukan karya ilahi. Kita itu sudah banyak jalannya untuk melakukan penginjilan. Tapi kita nggak mau. Kenapa kita nggak mau? Karena kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita ogah, kita hanya bangun kerajaan kita. Kita nggak mau bangun kerajaan Tuhan. Gereja upload sedikit dibilang gereja pamer. Repot semua sekarang Bapak Ibu. Kasih Tuhan. Hatinya hamba Tuhan kepingin kasih tahu bahwa gereja ini adalah gereja yang bisa menampung banyak orang. Dibilangnya pamer. Habis ini akan ada video yang saya sudah perintahkan ke tim media untuk diambil. Bagaimana gereja kita sudah tersedia sekolah minggunya baik, tempatnya baik, ada komunitas pria, wanita dan sebagainya. Bukan supaya pamer, supaya orang melihat.
Oh ternyata gereja itu ada wadah untuk anak-anak. Oh di gereja itu ternyata ada wadah untuk remaja, khusus remaja. Oh di gereja Duren Sewu itu ada wadah untuk kaum profesional. Ada wadah untuk hanya kaum pria, ada wadah hanya untuk kaum wanita. Ada wadah kelompok lebih kecil namanya komunitas sel atau komsel. Ada wadah yang besar untuk pendalaman Alkitab. Hari Kamis ada wadah juga untuk ibadah raya. Ibadahnya ada 2 lagi. Kalau yang ngantuk gara-gara sonorok tadi malam bisa ibadah 2. Gak hanya ibadah 1. Yang setuju katakan ya. Loh itu Bapak Ibu, mereka mulai ada pilihan. Kalau ada pilihan enak, oh aku mau kemana bisanya, hari apa dan jam berapa. Saya pun ngawal seperti itu, jemaat Tuhan yang lama tidak bergereja. Saya kenapa nggak datang ke rumah-rumah, karena lewat media digital saya bisa cover. Yang rumahnya Bangil, yang rumahnya di mana, saya bisa WA, gimana kabar, sudah lama nggak ke gereja. Ya baik Pak Gembala, ya minggu besok saya ke gereja. Saya tes lagi Bapak Ibu gimana, nah bisa ke gereja, punya info lagi. Kenapa gereja bikin banyak acara? Ini adalah kesempatan kita untuk masuk dalam pelayanan. Ya Bapak Ibu ya, kenapa media digital itu yang kadang nge-share Hizki, Esra, atau Lora, atau pakai handphone gereja. Itu semua dipakai untuk sarana penginjilan. Jangan salah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, semuanya kita pakai. Ya, yang terakhir Bapak Ibu, Yesus berkata bahwa sebab aku pergi kepada Bapa. Ini penekanan. Kenapa Yesus harus ngomong kepada muridnya? Sebab aku pergi kepada Bapa. Memang konteksnya adalah rumah Bapa. Penekanan kepada para murid bahwa Yesus itu berasal dari Allah Bapa dan otoritas kedatangannya juga berasal dari Allah Bapa. Dan Yesus berkata bahwa pekerjaan besar yang akan dibuat oleh para murid bukan berdasarkan kemampuan pribadi mereka, namun karena kuasa Roh Kudus yang turun dan tinggal dalam diri mereka. Ada baiknya aku pergi kepada Bapa supaya Roh itu turun ke atas kamu. Ada ayatnya, kita baca sama-sama, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Amin Bapak Ibu. Jadi saat Yesus pergi ke surga, ke rumah Bapa, satu mengindikasikan memang dia berasal dari sana. Yang kedua, supaya Roh Kudus turun ke atas kita dan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar tadi, karena karya Roh Kudus ada dalam kita. Kenapa orang berkata gereja ini hebat, pelayanannya hebat dan lain-lain? Karena ada Roh Kudus di dalam kita. Roh Kudus memberikan hikmat, Roh Kudus menyertai kita, Roh Kudus memampukan kita. Dan semua yang kita lakukan di balik semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kalau untuk kemuliaan nama Tuhan pasti akan ada perkembangan, pasti akan ada kemajuan, pasti akan timbul yang namanya nanti Bapak Ibu, jiwa-jiwa baru. Ya, Andreas berkata tentang Injil ini. Inti dari janji Yesus adalah bahwa murid-murid tidak ditinggalkan, melainkan diberi kuasa ilahi melalui Roh Kudus untuk meneruskan misi Yesus. Jadi gini, selain Yesus datang kepada Bapa, kembali kepada Bapa untuk menyiapkan rumah kita, otoritasnya berasal dari Bapa, Andreas berkata, Yesus pergi ke Bapa supaya kita yang diberi Roh Kudus melanjutkan misinya Yesus. Sama-sama katakan melanjutkan. Contoh Bapak Ibu, kalau seseorang pengusaha punya anak, entah laki-laki entah perempuan, maka yang melanjutkan usaha itu, kalau pengusaha itu meninggal siapa Bapak Ibu? Hah? Tonggoni. Siapa? Anak. Kenapa kok anak? DNA-nya, ahli warisnya sama, betul ya? Dan daya juangnya diharapkan juga sama. Nah, kamu yang akan mewarisi. Kamu yang akan melanjutkan. Sama dengan Yesus. Aku pergi kepada Bapa, inti tersiratnya adalah kamu lanjutkan.
apa yang sudah aku kerjakan. Itu ngomong kepada muridnya dan ngomong kepada kita. Yang setuju katakan amin. Jadi kita dalam dunia ini harus melanjutkan misi Tuhan Yesus. Karya ilahi, betul Bapak Ibu tadi? Ada karya ilahi, ada karya Injil dan karya kasih. Kita harus melanjutkan bahwa setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Leon Morris berkata, pekerjaan lebih besar berarti pekerjaan Injil yang menghasilkan lahirnya iman dalam banyak orang setelah penyaliban dan kebangkitan, bukan sekedar mujizat spektakuler. Bukan. Jadi saat ada mujizat, ada kesembuhan, ada karya-karya yang lain yang dikerjakan, itu membuat orang lain makin percaya kepada Tuhan. Yang sudah percaya, tapi yang belum percaya mereka melihat, wow, Yesus ajaib. Nanti misi selanjutnya yang kita kerjakan, aksi selanjutnya harus doa dulu di gereja, sama-sama berdoa sebelum-sebelumnya, bahkan bisa doa puasa, supaya saat kita entah bakti sosial, entah kita pengobatan gratis, ada orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Itu misi kita. Kenapa kita misinya itu jadi satu dengan Tuhan? Ya karena itu kehendak ilahi. Kalau saya bikin kerajaan sendiri, bangun gereja lebih bagus lagi, lebih mewah lagi, nggak akan bisa, karena itu kehendak saya. Tapi kalau itu kehendaknya Tuhan, apapun itu yang kita sedang programkan, semua selaras dengan misi Kristus, pasti akan berjalan. Pasti. Walau uangnya nggak ada, saya yakin, orang yang memiliki misi yang sama akan tergerak di tengah-tengahnya. Jadi nggak ada eman duwi, kayak apa duwi, nggak ada kayak gitu. Karena dia tahu misiku adalah misinya Yesus. Misinya Yesus adalah misinya Allah Bapa. Artinya misiku adalah misinya juga Allah Bapa. Aku mengerjakan di dunia ini sesuai dengan kehendak Bapa. Karya Injil, terus karya apa tadi Bapak Ibu? Karya kasih dan karya ilahi. Saya yakin percaya. Kalau kita sebut nama Yesus, saya spill sedikit untuk ibadah doa. Kalau kita sebut nama Yesus, karena itu bagian kedua Bapak Ibu, dengan kesungguhan hati, maka Tuhan ada di tengah-tengahnya dan segala sesuatu yang mustahil dijadikan mungkin bagi dia. Kalau gak percaya nanti ibadah doa, saya simpen di ibadah doa. Nah, saya mendapatkan beberapa hal. Waktu-waktu ini saya tidak ngomong sama istri. Saya mendapatkan beberapa hal. Saya kepingin melakukan ini Bapak Ibu. Saya kepingin, awalnya sebulan sekali. Tapi saya putuskan tadi pagi. Saya coba sebulan 3 kali. Saya kepingin setiap Sabtu pertama, ketiga dan kelima, jam 10 sampai jam 12 saja, di hall utama ini, ada doa dan puasa. Bapak Ibu mau ikut silakan, enggak mau ikut juga silakan. Pak saya ambil puasanya aja, silakan. Pak saya ambil doa tanpa puasa, juga silakan. Saya mau ambil doa puasa di gereja, monggo silakan. Saya akan berusaha untuk konsisten 1, 3, dan 5. Kalau saya enggak ada, nanti ada Bu Retno, ada Pak Agus Gunawan, ada Viko, ada yang lain Bapak Ibu, yang bisa bantu untuk main musik, untuk doa berkat dan lain-lain. Kita akan berdoa untuk bangsa Indonesia yang pertama. Wajib bagi kita untuk mendoakan bangsa ini. Mau ada kerusuhan, tidak ada kerusuhan, kita harus berdiri untuk bangsa ini, mewakili bangsa ini ke hadapan Tuhan. Karena itu kata syafaat. Kata syafaat itu dari bahasa Latin artinya mewakili. Mewakili sebuah organisasi, sebuah komunitas, bahkan sebuah bangsa untuk menghadap Tuhan. Itu namanya doa syafaat itu Bapak Ibu. Dan doa syafaat mewakili keluarga KAO. Yang setuju katakan amin. Ya, setiap orang akan disebut namanya. Makanya saya mohon yang belum terdaftar bisa daftarkan diri ke saya untuk saya masukkan dalam pokok doa. Setiap jiwa akan didoakan. Ya, terus doa syafaat untuk apa Bapak Ibu? Jiwa baru. Pak, untuk saya kapan? Sudah di rumah. Wes, enggak untuk saya lagi ini. Ini semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan di atas. Jadi fokusnya untuk bangsa, fokusnya untuk keluarga, fokusnya untuk jiwa baru, terus seperti itu.
Kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah dalam dunia ini, amin. Tapi kita butuh yang namanya penyertaan Tuhan. Kita butuh apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Pemain musik bisa masuk. Bapak Ibu, hanya Sabtu pertama, Sabtu ketiga, dan Sabtu ke-5. Hanya 2 jam. Hanya 2 jam saja. Saya berharap nanti ada yang ikut. Kalau enggak ada pun saya tetap jalan. Ya Bapak Ibu ya, kalau enggak ada pun di rumah bisa tetap jalan. Tapi kalau daripada di rumah, mending datang ke gereja. Kalau Bapak Ibu tahu, gereja-gereja besar yang ada di Surabaya, yang ada di Jakarta, Sabtu itu tempatnya kumpulnya para manula Bapak Ibu. Sabtu itu. Karena para manula, karena orang-orang yang bekerja di kantoran, biasanya Sabtu libur. Tapi di sini kan nggak ada libur ya. Senin sampai Minggu kerja terus Bapak Ibu. Karena cicilannya akeh Bapak Ibu. Nggak ada waktu untuk nggak bekerja, hati-hati di situ ya. Harus ada waktu untuk beribadah, ada waktu untuk menyembah Tuhan. Kenapa? Karena seluruh kebutuhan kita sudah dijamin oleh Tuhan. Ya, waktunya bersyafaat. Waktunya memuji, menyembah Tuhan. Boleh anak-anak kecil, anak-anak remaja juga boleh. Anak sekolah minggu juga boleh. Dodo itu tiap pagi loh, doa pagi. Masih doa pagi enggak ya? Lihat, gara-gara dia doa pagi tiap hari, sampai gede kayak gitu Bapak Ibu. Enggak ya? Saya bisa seperti itu, dia doa pagi. Saya berharap ini kita lakukan sama-sama. Doa puasa nanti kalau jalan sampai Desember bisa baik. Januari bukan Sabtu 135, tapi 1, 2, 3, 4, dan 5. Artinya tiap Sabtu ada yang datang, kita datang untuk berdoa syafaat. Loh, sekarang Bapak Ibu koyo abot ya Om doa ya. Tapi lek jaluk berkat wakase gak karo-karuan. Nah terus kita mau komunikasi sampai Tuhan lewat apa? Coba, lewat WA. Punya nomornya? Halo Tuhan, halo. Minta tolong dong, Sherlock bro. Nah gitu, komunikasi kita lewat doa. Kenapa di gereja? Karena fokus kita adalah untuk mendoakan orang lain. Ini namanya doa syafaat. Kalau di rumah Bapak Ibu berdoa untuk sendiri. Ya, kenapa saya lakukan ini saya tahu. Oh, ini sudah saya lakukan Tuhan. Tapi kok belum ada kegerakan ya? Tambahi doa, tambahi puasa. Menyelaraskan hati dan pikiran kita supaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya yakin percaya kalau kita lakukan bersama-sama, nama Tuhan dipermuliakan, akan ada jiwa baru diselamatkan Bapak Ibu. Ya, saya berharap firman Tuhan hari ini memberkati Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dan boleh saya minta tepuk tangan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Biar hanya Tuhan dipermuliakan atas kita.